Hai, bertemu saya lagi di Omachi Story bersama saya Cike Bidadewi. Kali ini saya ingin membahas tentang apa ya? Soal rasa bahagia. Bahagia itu apa sih? Kalau sudah seusia saya, bahagia itu adalah ketika kamu bisa menjadi diri sendiri, ketika kamu bisa mengekspresikan apa yang ada di benak kamu, apa keinginan kamu, ketika kamu punya passion, kesenangan yang syukur-syukur itu bermanfaat bagi sesama, ya. Kalau kita ini dulu deh, dari manusia kan ada fase-fasenya ya. Kayak kita tuh paling melewati hidup berapa fase sih? Dari mulai fase anak-anak ya, lalu masa remaja, fase dewasa, fase dimana kita menjadi orang tua, lalu fase ketika kita sudah berusia lanjut ya, atau sudah makan banyak asam garam dalam hidup ini. Jadi bukan paling banyak, kalau buat saya sih manusia itu terdiri dari 5 fase. Atau kalau hidup berapa dekade, satu dekade 10 tahun ya, atau satu windu 8 tahun. Masa anak-anak itu bisa dikatakan anak-anak itu ketika kita berusia, saya susah mau ini ya, mungkin anak-anak tuh kan ada batita, ada balita, kita nggak usah bahas itu karena kan di bawah 5 tahun biasanya juga memori kita kan belum bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi dalam hidup kita pada 5 tahun pertama hidup kita, benar kan? Jadi kalau saya sih dulu udah mulai ingat tuh ketika berumur 6 tahun, saya udah mulai ingat. 7 tahun, itu kita tuh dulu rasanya sih bahagia-bahagia aja ya, kita belum tahu apa itu rasa tidak suka atau rasa tidak bahagia tuh, saya belum paham gitu. Tapi kan nggak semua anak beruntung, ada memang yang sudah dari kecil dia tidak bahagia, misalkan orang tuanya sudah wafat atau dia mengalami sesuatu hal di masa kecil yang even kita tidak bisa membayangkan. Kayak ada satu teman saya, dia dari kecil pun dia sudah ditinggal oleh orang tuanya, usia 6 tahun dia sudah tidak punya ibu. Jadi masa kecil buat dia tuh dia tuh rindu belayan ibu. Dia bilang dia merindukan, jadi untuk dia dekapan, belayan, memang itu sangat penting ya dalam membentuk mental seorang anak. Jadi kalau untuk saya pribadi dulu waktu kecil tuh paling tidak bahagianya tuh kalau ketika sudah mulai berumur 9 tahun ya, ketika kita sudah mengerti bermain dengan kawan-kawan sebaya, ketika kamu diperlakukan curang, misalnya kok giliran aku jaga terus mereka tuh kayak bukan ngebully ya, kayak ngerjain gitu kan, biar dia aja nih yang jaga terus. Anak-anak tuh kayak gitulah. Kalau dulu saya bahagianya tuh cuma itu gitu. Tapi ketika remaja, masalahnya tuh beda lagi. Biasanya seputar itu percintaan ya. Remaja itu kapan? Remaja itu ketika kamu mulai akil balik. Cowok, anak laki-laki itu remaja ketika dia sudah mulai mimpi ya. Ketika dia sudah mulai mimpi basah, dia sudah timbul jakun di tenggorokannya, dan suara dia sudah berubah, itu dia sudah bisa dibilang remaja. Kalau anak perempuan, of course, ketika dia sudah mulai menstruasi, dia sudah bisa dibilang itu remaja. Biasanya apa hal-hal yang membuat dia tidak bahagia? Biasanya sih kebanyakan soal lawan jenis ya, putus cinta, jatuh cinta, atau ya mungkin biasanya soal pergaulan sekolah. Ada grup-grupan, dimusuhin, ribut sama temen tuh begitu nggak enak, males sekolah lah, ini itu. Apalagi ada urusan masalah intern di keluarga, itu rasa bahagianya bisa lebih parah ya, karena kan
lebih lebih banyak lagi waktu dibuang di rumah kan, maksudnya jika kita sudah di rumah pun tidak bahagia, dan itu akan mempengaruhi kita, mempengaruhi hari-hari kita, ya kan? Ketika sudah dewasa, kapan itu dewasa? Dewasa bisa dibilang ketika sudah berumur 17 tahun, 18 tahun, atau ada yang bilang 21 tahun. Di luar negeri sih orang dianggap dewasa ketika dia sudah berumur 18 ya, tergantung negaranya sih. Sama lah ya, di kita juga kan ketika sudah 18 tahun, apalagi 21 tahun, itu benar-benar sudah dewasa. Tanggung jawab kita akan hidup tuh lebih besar, kita tuh lebih dituntut dalam segala hal ya, dari segi studi, pendidikan, kita harus, of course, nilai-nilai harus bagus, ujian kita harus lulus, nilai-nilai harus terbaik. Setelah selesai sekolah SMA atau SMP, misalkan kita nggak dapat sekolah favorit, dan itu akan membuat kita tidak bahagia, minder, banyak lah ya. Lalu ketika kita sudah selesai sekolah SMA dan kita tidak bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita incar, itu juga salah satu hal yang membuat kita tidak bahagia ya. Begitupun ketika kita sudah lulus kuliah, mau bekerja di mana, tuntutan dari kanan kiri, apalagi dengan keadaan kondisi ya, tidak saja hanya di negara ini, karena seluruh dunia pun sekarang global, problemnya sama. Ketika selesai sekolah, selesai kuliah, terus kita tidak mendapatkan pekerjaan sesuai seperti yang kita inginkan. Lalu ketika sudah bekerja, tuntutannya lain lagi. Kalau kita dapat pekerjaan yang kita cocok, kapan menikah, ini bla 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 bla. Jadi manusia itu memang selalu akan dihadapkan kepada satu, rasa bahagia atau tidak bahagia. Jadi kalau saya bilang sebagai manusia, kalau kita mau mencari bahagia terus, bahagia itu apa sih? Kamu gak akan ketemu jawabannya, karena hidup itu sendiri kan sudah rahasia ya, rahasia dari Yang Maha Kuasa. Pun termasuk ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kita adalah orang-orang pilihan, ya kan? Kita bisa hidup sekarang ini di dunia ini adalah atas izin Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita berharap hidup kita harus bahagia, hidup kita pokoknya kepengennya bahagia melulu, ya terserah, tergantung gitu. Karena begitu, masih ketika kita di dalam kandungan pun masih kita berupa segumpal darah. Bahkan sebelum itu, ketika ayah kita menyemprotkan zat semen ke dalam rahim ibu kita, dan zat semen ayah kita atau sperm bertemu dengan sel telur ibu kita yang hanya satu ya, itu kalau ada kembar itu cerita yang lain lagi, itu berarti sangat kebetulan dan jarang terjadi. Jadi ketika di dalam perut pun, ketika kita menuju menjadi seseorang yang seperti saat ini, kita tuh sudah melalui persaingan yang ketat. Bayangkan, ayah kita menyemprotkan jutaan sperm, dan kita adalah yang terkuat, kita yang terhebat, kita yang berlari tercepat. Dia yang berhasil menembus sel telur ibu kita dan bersatu membelah diri menjadi zigot, menjadi janin, dan kita dikandung oleh orang tua kita selama 9 bulan 10 hari. Dulu kita hanya makan lewat saluran tali plasenta. Dan ketika kita lahir ke dunia ini, biasa kita belum menggunakan paru-paru, dan kebesaran alam semesta, kebesaran Yang Maha Kuasa, kita ditarik keluar melahirkan, kita dilahirkan, dan suddenly paru-paru kita berkembang, jantung kita berfungsi, oksigen masuk, langsung kita bayi itu langsung menangis. Ada yang bilang katanya, kamu dibisikin ini itu, nanti takdir kamu akan begini, ini itu. Makanya katanya bayi begitu lahir itu langsung nangis, karena dia akan tahu betapa beratnya hidup yang akan dia jalani. Bukan berat ya, maksudnya struggle for life, maksudnya hidup ini sendiri tidak akan mudah ya.
Dari bayi kita belajar menyusui. Belajar menyusui kita belajar tengkurap, belajar miring, belajar ongong-ongong, belajar ngerondang. Ngerondang itu apa ya? Kayak merangkak. Lalu kita mulai tatah berjalan. Kita mengalami yang namanya jatuh. Sebelum kita bisa berlari itu kita jatuh lah ini itu. Setelah kita bisa berjalan dan berlari pun, oh kita ingin naik sepeda, kita belajar naik sepeda, kita belajar naik sepeda jatuh lagi, kita mengalami yang oh kalau naik motor apalagi mungkin bisa kecelakaan. Hidup itu tidak ada yang mudah, hidup itu tidak ada yang indah. Jadi kalau kita mencari bahagia itu nisbi lah ya. Bahagia dengan sedih dalam hidup itu berganti-ganti, konstan. Hari ini kita bahagia, besok kita sedih. Hari ini kita merasa oh masalah tersolusi, masalahnya ada jalan keluar. Besok ada lagi pelajaran yang lebih menantang. Hidup tuh akan seperti itu, selalu seperti itu. Jadi kalau kita merasa oh hidup gue gak bahagia, itu seperti kamu melecehkan hidup kamu sendiri. Itu sama seperti kamu tidak percaya bahwa ada kekuatan yang melindungi kita jika kita berhasil. Maksudnya jika kita tidak mengeluh, jika kita menerabas apapun masalahnya dalam hidup ini, kita hadapi, kita jalani, dan akhirnya pasti selalu ada solusi. Pasti begitu. Alam semesta tuh dengan segala rahasianya memang bukan mengajarkan ya, mau nggak mau kamu memang harus jadi manusia tough, jadi manusia kuat ya. Seperti itulah, seperti ketika kamu kecil, remaja, soal-soal sekolah, PR yang sulit, oh ulangan saya nilainya kecil and bla bla bla, tidak bisa lulus atau masuk ke sekolah unggulan yang kita inginkan. Lalu kemudian persaingan, ketika kita sudah menyelesaikan semuanya, kita mulai kerja, dunia kerja pun ternyata oh tidak seindah yang kita gambarkan. Gimana kita harus bekerja untuk orang lain, kita punya atasan, pekerjaan kita dievaluasi, bahkan kita diberi target, ya kan, seperti itu. Kemudian tuntutan keluarga pula, ingin menikah lah ini itu, nanti setelah menikah pun oh ternyata jadi seorang istri tuh begini, oh ternyata jadi seorang suami tuh begini, oh ternyata hamil tuh begini, jadi seorang ibu tuh begini, punya anak itu begitu, jadi seorang ayah tuh begini. Manusia akan selesai dengan semuanya ya ketika dia sudah selesai dengan kehidupan itu sendiri. Ketika dia telah wafat, baru dia terlepas dengan segala hal yang terjadi dalam hidupnya, ya kan? Makanya ketika orang meninggal dibilang rest in peace, beristirahatlah dengan damai, pertandingan sudah usai, ya seperti itu. Karena memang hidup, kembali lagi, itu tidak ada yang mudah. Mau dibandingkan dengan siapapun, kamu mau bandingkan dengan siapa, pangeran-pangeran Inggris, ratu-ratu Inggris, kan banyak dong kejadian, kamu pasti udah denger lah gimana seorang ratu misalnya juga ada yang meninggal dengan tragis, gimana seorang pangeran juga ternyata anak-anaknya seperti itu. Oke, kalau kita lihat oh ratu atau bertabur-tabur berlian, apakah dia di sini merasa bahagia? I don't think so. Karena balik lagi, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, yang bahagia terus, itu cuma ilusi. Karena hidup itu sendiri adalah perjuangan, ya kan? Kamu dilahirkan ke dunia ini oleh Yang Maha Kuasa, kamu dipilih oleh alam semesta ini untuk berjuang. Jadi apapun kamu dapat peran apapun di dunia ini, ya kita hadapi aja, kita jalani aja. Karena hidup ini bukan ketika kamu sudah mengejar bahagia pun, sudah dapat, hari ini yang kamu sebut bahagia, itu besok bukan lagi bahagia. Pasti ada problem yang lain, pasti ada masalah yang lain. Karena seperti yang saya bilang tadi, sebelum hidup kita usai dan masalah belum selesai. Sampai segini dulu. Jangan lupa kalau teman-teman punya pertanyaan atau mau share, mau membagi apapun,
atau ingin mendengar pengalaman lain apapun, teman-teman bisa komen. Semoga nanti bisa saya bahas di edisi selanjutnya ya. Sukses selalu untuk Anda. Bahagia is depend on your mind and depend on your heart. Bahagia adalah tergantung kamu dalam menyikapi hidup ini akan seperti apa. Jangan lupa untuk terus bahagia. Bye.